Khairun. Aku Uniqua. Aku Dahsyat. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami adalah sahabat. Halo semuanya, kalian pasti gak asing kan sama yang namanya pengibaran bendera? Iya, yang biasanya dilakuin di upacara itu loh. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya pengibaran bendera merah putih tuh punya sejarah sendiri loh? Yuk kita simak videonya. Nah teman-teman, kalian pasti gak asing kan dengan sebutan bendera merah putih? Iya, lambang sekaligus identitas dan simbol kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sejak dahulu, bendera merah putih sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia loh. Bahkan, bendera merah putih juga menjadi bukti perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah teman-teman, ternyata sebutan merah putih bukan hanya dilihat karena warna dari bendera kita loh, tapi merah putih memiliki arti tersendiri, yaitu merah artinya berani dan putih artinya suci. Arti lain, merah melambangkan tubuh manusia, sementara putih melambangkan jiwa manusia. Nah, bagaimana sih proses pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka. Merespon hal tersebut, Chuo Sangi-in, Badan atau Dewan Pertimbangan Pusat saat itu menggelar sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Dari hasil sidang, panitia membentuk lagu Indonesia Raya dan bendera kebangsaan merah putih. Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk panitia dengan tujuan untuk meneliti tentang bendera serta lagu kebangsaan Indonesia. Pertama kali bendera dikibarkan. Setelah sidang, akhirnya ditetapkan bendera merah putih sama dengan Nippon Jepang saat itu, yaitu panjang 3 meter dengan lebar 2 meter. Kemudian bendera merah putih pun dijahit oleh istri Insinyur Soekarno yang bernama Ibu Fatmawati. Tepat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih akhirnya dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 5, Jakarta. Mengenal tokoh pengibar bendera merah putih, Suhu Sastroka. Tokoh kelahiran tahun 1920 ini merupakan sahabat dekat dari Latif. Menjelang hari proklamasi, beliau dan beberapa anggota barisan pelopor Jepang ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno dari segala provokasi pada 14 Agustus 1945. Tepat pada tanggal 16 Agustus, Suhud kecolongan dengan peristiwa diculiknya Soekarno karena ia tidak menaruh curiga pada golongan muda. Peristiwa ini merupakan awalnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Soekarno kembali, Suhud diminta untuk ikut serta dalam proses pengibaran bendera merah putih dan ditugaskan untuk mempersiapkan tiang bendera, kemudian membentangkan sang merah putih yang kemudian ditarik Latif. Seorang prajurit pembela tanah air atau PETA, yakni Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan dalam pengibaran bendera 17 Agustus tahun 1945. Beliau merupakan salah satu golongan muda yang ikut meyakinkan Soekarno untuk mempercepat pernyataan kemerdekaan. Selain menjadi pengibar bendera, Latif juga dipercaya dan ditugaskan untuk mengamankan lokasi pengibaran bendera di Jalan Pegangsaan Timur dengan menempatkan anggotanya sebelum proklamasi dimulai. Dalam proses pengibaran bendera, Latif berperan sebagai pengibar atau penggerek tali yang tadinya diposisikan pada SK Tirimurti. Tokoh pengibar bendera merah putih yang terakhir adalah Surasti Karma. Istri dari juru ketik proklamasi yakni Sayuti Melik ini adalah tokoh perempuan yang memiliki peran penting tak terlihat dalam momen pengibaran bendera merah putih. Beliau secara tidak langsung diketahui menjadi pengibar bendera. Meski awalnya dipilih untuk mengerek bendera, peran tersebut berubah setelah Soekarno membacakan teks proklamasi dan memberi usul agar tugas ini dilakukan oleh prajurit. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya setelah tahun 1968, bendera yang dikibarkan di Istana Merdeka bukan bendera yang asli loh, melainkan hanya duplikatnya.
Setelah dipensiunkan pada 1968, bendera pusaka disimpan dalam vitrin yang terbuat dari plexiglas berbentuk trapesium, disimpan di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Bendera pusaka digulung dengan pipa plastik berlapiskan kain putih. Nah, tetapi setelah disimpan lama di Istana Merdeka, bendera pusaka kemudian dipindahkan ke Monumen Nasional pada tahun 2007. Oh ya, ternyata bendera merah putih tidak hanya dikibarkan pada peringatan kemerdekaan saja loh. Selain dikibarkan saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, bendera merah putih juga berfungsi sebagai perayaan adat, pertemuan resmi pemerintah, pertandingan olahraga, hingga tanda berkabung. Nah teman-teman, gimana? Setelah kalian simak penjelasan dari teman-teman aku, kalian sekarang lebih paham kan tentang sejarah pengibaran bendera merah putih? Aku dan teman-teman aku juga nyediain beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjain di rumah loh. Oh ya, karena materi yang kita sampaikan udah selesai, saatnya aku dan teman-teman aku pamit undur diri. Bye-bye semuanya.